Shalom sahabat dan saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali hari ini saya merasa bersyukur boleh menyapa, menyalami sahabat-sahabat pendengar setia dari channel YouTube Pendeta Filiat Panjaitan. Selamat tahun baru, selamat menikmati yang terbaik dari Tuhan Yesus selama perjalanan kehidupan sepanjang tahun 2023 ini. Ayo semangat sahabat, kita dengarkan firman Tuhan yang menjadi panduan, tuntunan yang meneguhkan dan mengarahkan perjalanan kita dalam hari-hari kehidupan sepanjang tahun yang dianugerahkan Tuhan kepada kita. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu kiranya memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat-sahabat yang diberkati Tuhan, firman Tuhan yang akan meneguhkan dan menguatkan kita dalam perjalanan kehidupan mengawali tahun 2023 ini diambil dari Injil Matius pasal 3 ayat 13 sampai dengan ayatnya yang ke-17 dengan topik kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Demikian firman Tuhan. Sahabat dan saudaraku yang diberkati Tuhan, di dalam Yesus Kristus, oleh Yesus Kristus, yang kelahirannya baru saja kita rayakan dalam pesta-pesta Natal yang meriah, yang hikmat. Apa arti seluruh rangkaian kegiatan perayaan Natal itu bagi hidupku, bagi hidup sahabat-sahabat, bagi hidup kita seluruhnya? Perayaan Natal bukan hanya sekedar satu seremoni, bukan hanya sekedar satu ritus keagamaan, tapi perayaan Natal adalah untuk selalu mengingatkan kita bahwa di dalam Yesus yang lahir itu, yang datang ke dunia, yang mau menjadi yang termiskin, mau menderita, dan bahkan mati di kayu salib dan bangkit kembali untuk menyelamatkan kita. Kita ada dalam posisi, dalam status yang baru. Makanya dalam 2 Korintus 5 ayat 17.
Siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sedang datang. Jadi sahabat, ini yang perlu kita aminkan dan ini yang menjadi panduan pegangan tuntunan kita menjalani hari-hari kehidupan setiap hari sepanjang tahun 2023. Aku mempunyai status baru sebagai apa? Aku adalah orang yang dikasihi. Aku adalah orang yang diperkenan. Sekali lagi, di dalam Yesus, oleh Yesus, aku adalah orang yang dikasihi. Aku adalah orang yang diperkenan. Ayo sahabat, katakan kepada dirimu sendiri, di dalam Yesus, aku adalah orang yang dikasihi. Aku adalah orang yang diperkenan oleh Allah. Itu penting banget. Karena sering situasi, persoalan, kehidupan yang kita lalui membuat kita menganggap diri sebagai orang yang dibenci, orang yang tidak dikehendaki, orang yang ditolak, orang yang tidak diterima. Dalam Yesus, apapun yang terjadi dalam hidup kita, seburuk apapun yang terjadi dalam hidup kita, tetap ingatkan pada diri sendiri, aku adalah orang yang dikasihi. Aku adalah orang yang diperkenan Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi persoalan-persoalan kehidupan, baik di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, adalah ketika ada orang yang merasa tidak diterima. Ketika ada orang merasa tidak diperkenankan. Ketika ada orang merasa tidak dikasihi, terjadilah konflik. Terjadilah persoalan-persoalan yang berakumulasi, yang memperkeruh, mempersulit, dan membebani kehidupan kita. Tapi di dalam Yesus Kristus, apapun yang terjadi, apapun yang masalah yang sedang saya hadapi, tetap aku katakan, aku adalah orang yang dikasihi. Aku adalah orang yang diperkenan Allah di dalam Yesus Kristus. Itu makanya dalam Roma 8 ayat 38-39, firman Tuhan berkata, tidak ada yang dapat memisahkan aku dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Baik oleh hidup, baik oleh kematian, baik oleh sakit penyakit, baik oleh apapun persoalan-persoalan kehidupan. Tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Jadi selalu katakan, aku adalah orang yang dikasihi. Kalau dunia atau sahabat-sahabat terdekatmu, atau keluargamu, atau orang tuamu, atau anak-anakmu menolakmu, tidak memperkenankanmu, tidak mengasihimu lagi, tidak menerimamu, tapi Allah tidak pernah menolak aku. Aku selalu dikasihi, aku selalu diperkenan. Makanya pemazmur dalam Mazmur 27 ayat 10, firman Tuhan berkata, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, sekalipun ayahku dan ibuku menolak aku, sekalipun ayahku dan ibuku tidak berkenan kepadaku, tapi Allah mengasihi aku. Allah menerima aku. Ini berita luar biasa yang harus selalu kita aminkan dan kita pegang teguh dalam hidup kita. Itulah yang diceritakan dalam perikop ini. Ketika Yesus datang untuk dibaptis, dia nggak perlu dibaptis karena baptisan Yohanes adalah tanda pertobatan, tanda pengakuan dosa, mengaku berdosa. Yesus tidak berdosa, tapi ketika dia datang untuk dibaptis, Yohanes bilang, jangan, akulah yang harus dibaptis. Tapi Yesus berkata tadi, yang menjadi topik kita, biarlah itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan
seluruh kehendak Allah. Artinya itu apa? Orang yang dikasihi Allah, yang tadi dikatakan setelah Yesus dibaptis dan bangkit dari air itu, Roh Kudus turun dalam wujud merpati dan ada suara dari surga berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi Yesus sebagai anak yang dikasihi, yang diperkenan Allah, membuktikan dirinya sebagai orang yang taat, yang 100% mau menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi tugas kita tahun 2023 ini sebagai orang yang dikasihi di dalam Yesus, sebagai orang yang diperkenan Allah, adalah menggenapkan seluruh kehendak Allah. Caranya taat. Menjadi orang yang taat. Kepada siapa? Kepada satu-satunya pendengar yang harus kita hormati, yaitu Allah. Jangan sok telinga kita lebih dengar-dengaran kepada suara dunia atau suara siapa saja. Tapi telinga kita harus selalu dengar-dengaran kepada Allah. Seperti Abraham, apapun persoalan yang sedang terjadi dalam hidupnya, dalam suka atau duka, telinganya selalu dengar-dengaran. Telinganya selalu terarah kepada Tuhan. Sehingga setiap Allah berkata, Abraham, ya Tuhan, saya siap. Ketika dia senang-senang, Abraham, ya siap Tuhan. Ketika dia dalam tekanan, stres berat, karena dia harus mengorbankan anaknya Ishak, dia sudah siapkan pisaunya untuk mengorbankan, membunuh anaknya sendiri. Pada momen yang paling mengerikan itu, momen yang paling menegangkan itu, pisau terhunus. Suara Tuhan dan Abraham, siap Tuhan. Dia nggak bilang, jangan ganggu aku sedang melakukan kehendak Tuhan. Tidak. Abraham, siap Tuhan. Jadi dalam segala situasi, dia selalu lebih dengar-dengaran kepada Tuhan. Masuk akal atau tidak masuk akal, dia patuh 100% kepada suara Tuhan. Itulah tugas kita tahun ini. Pertama, ingatkan diri sendiri, apapun yang terjadi dalam hidupku, aku di dalam Yesus, aku dikasihi, di dalam Yesus aku diperkenankan Allah. Lalu tugasku sebagai orang yang dikasihi, diperkenankan Allah adalah taat 100% kepada Tuhan. Selalu dengar-dengaran kepada suaranya. Apapun yang dikatakan firman Tuhan, aku bisa mengerti, atau belum bisa mengerti, atau sudah mengerti, aku akan melakukannya dengan sepenuh hati. Jadi meski suara dunia kedengaran lebih menarik, meski suara dunia kedengaran lebih masuk akal, tapi suara Tuhan kedengaran gak masuk akal, aku pilih lebih mendengarkan suara Tuhan. Itu persoalan kehidupan kita. Sering kita lebih mendengarkan suara-suara yang menurut kita masuk akal. Kalau meski itu suara Tuhan, karena kedengaran gak masuk akal, ini yang masuk akal aja, suara dunia aja. No. Hari ini kita putuskan, dalam perjalanan hidup yang masih dianugerahkan Tuhan, tahun 2023 ini, aku memilih lebih mendengarkan suara Tuhan, menggenapi seluruh kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi. Kenapa? Karena aku ini, di dalam Yesus, adalah orang yang dikasihi, adalah orang yang diperkenankan Tuhan. Sahabat, selamat tahun baru, selamat menjalani hari-hari kehidupan dengan semangat, dengan pasti, dengan yakin. Karena di dalam Yesus, aku, sahabat, kita semua dikasihi dan diperkenan oleh Allah. Dan karena itu, aku akan memilih lebih dengar-dengaran untuk melakukan apapun yang dikatakan oleh firman Tuhan. Selamat beraktivitas sebagai orang yang diperkenan, orang yang dikasihi Tuhan, sebagai orang yang selalu dengar-dengaran kepada suara Tuhan. Amin.
Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang indah, yang luar biasa, yang mengingatkan kami bahwa kami telah memiliki status baru di dalam Yesus. Kami bukan orang yang ditolak, bukan orang yang tidak diterima, bukan orang yang disisihkan, bukan orang yang dibenci, bukan orang yang dimarahi, tapi kami adalah orang yang dikasihi, orang yang diperkenankan oleh Allah di dalam Yesus. Dan karena itu, tugas kami bukan mencari perkenan-Mu, tapi tugas kami adalah mendengarkan suara-Mu, melakukan firman-Mu dalam setiap aktivitas kami. Kami bersyukur kami masih diberi kesempatan hidup tahun 2023. Karena itu Tuhan ajar kami dalam setiap aktivitas kami itu menjadi bagian dari melakukan firman. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang olehnya kami dikasihi, yang olehnya kami diperkenan, kami telah berdoa, bersyukur dan berserah. Amin. Shalom, sahabat. Tuhan Yesus memberkati.